warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama dengan saya, Zaro, dalam acara kegiatan podcast BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Mas Lofi Ikhwal Setria SPSI. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh dengan Mas Lofi, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh, iya, boleh. Jadi nama saya Lofi Ikhwal Setria SPSI, asal instansi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. Saya menduduki formasi jabatan analis pengaduan masyarakat. Berarti sebagai ini ya, Mas ya, jabatan analis pengaduan masyarakat. Iya. Baik, pada saat ini mungkin saya bisa menyapa dengan sebutan Mas Lofi ya? Boleh, ya. Baik. Memang, nama panggilannya memang itu, Mbak. Oke, Mas Lofi ya. Kita sudah bersama dengan Mas Lofi. Mas Lofi ini merupakan salah satu peserta pelatihan dasar CPNS dari Kabupaten Rembang. Iya. Kemudian Mas Lofi di sini dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. Iya. Nah, ini Mas Lofi dalam kegiatan Latsar ini mengangkat tema apa? Saya mengangkat tema pengelolaan pengaduan masyarakat, Mbak. Secara langsung maupun secara online. Oke. Tapi lebih banyak mungkin saya ingin mengangkatnya yang online, karena kan pada saat ini kan banyak sekali media sosial yang dapat kita gunakan untuk menyampaikan keluhan atau dari masyarakat. Iya, dari masyarakat. Ya. Baik, sebelumnya Mas Lofi mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu saat ini untuk pengelolaan pengaduan dari masyarakat itu seperti apa dan harapannya dari Mas Lofi itu seperti apa? Jadi dulu waktu saya pertama kali masuk di sana, memang belum ada petugas khusus untuk penanganan pengaduan masyarakat. Sedangkan banyak sekali potensi media sosial yang dapat kita gunakan kan, Mbak. Sekarang ini bisa dari Instagram, bisa dari WA Tiket atau Linktree. Sekarang itu pakai Linktree malah kita bisa memilih pilihan dari satu pohon itu langsung, seperti itu. Lalu saya melihat mungkin ini kurangnya informasi dari Dinduk Capil bahwa mereka sebenarnya ada pelayanan pengaduan itu di sana, tapi kurang terinformasi ke masyarakat luas. Oke, baik. Sedangkan masyarakat luas yang milenial oke lah, Mbak ya, tahu medsos ya. Kalau yang mungkin usianya sudah 50 atau 40 tahun ingin mencari apa namanya, bagaimana ini cara mengadu ke Dinduk Capil, misal dia googling lewat Google ya, Dinduk Capil Kabupaten Rembang seperti itu. Yang muncul pertama kali adalah Google Review. Google Review itu kan kita bisa menyampaikan keluhan, tapi bagi kita yang dikeluhi itu tidak bisa membalasnya seperti itu kan. Jadi Google Review itu nanti membawa pengaruh. Jadi intinya itu apa namanya ya, di Dinduk Capil Kabupaten Rembang tuh nilai Google Review-nya jelek banget itu loh, Pak, gara-gara banyak orang yang nganu di situ. Baik, berarti kan sebelumnya sudah ada Google Review. Mungkin kan ketika kita klik di Google Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang itu kan udah ada nanti, dan di situ bisa menyampaikan review. Cuman kendalanya kan dari dinas tuh belum bisa langsung memberikan tindak lanjutnya terhadap review tersebut. Iya. Nah, dari Google Review sendiri itu sudah banyak atau belum, atau reviewnya jelek atau bagaimana itu? Jelek, iya. Di angka berapa, Mas? 2, mungkin ya, Mbak. 2, ya. Nah, itu kan memprihatinkan sekali ya. Mungkin kan ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita atasi, bisa kita tindak lanjuti karena belum adanya wadah tadi sehingga hal ini terjadi begitu ya. Nah, kemudian di sini Mas Lofi menggunakan apa aplikasi secara online-nya? Lebih banyak di Instagram sih mungkin sekarang ya, Mbak, Instagram. Instagram. Jadi memang lebih mudah kan kita menginformasikan juga, mensosialisasikan bahwa di Dinduk Capil Kabupaten Rembang bisa melakukan pengaduan online, bisa melakukan pengaduan di Instagram dengan desain konten-konten yang menarik mungkin seperti itu.
Berarti tadi belum ada petugas, kemudian sekarang ada Mas Lofi di sini mengambil tugas tersebut ya, sebagai tugas pokok fungsinya Mas Lofi sendiri memang untuk ini menangani pengaduan. Memang menangani pengaduan. Oke, baik, berarti berinovasi melalui media sosial, salah satunya yaitu melalui Instagram. Oh iya. Oke, nah di dalam Instagram itu kan ada beberapa konten yang kita tampilkan di sana, baik menggunakan Reels maupun Story maupun feed di sana. Nah, yang sudah dilakukan Mas Lofi apa sejauh ini? Yang sudah dilakukan yaitu Mbak membuat konten ajakan untuk ayo kalau emang ada keluhan segera dilaporkan saja supaya kita bisa memperbaiki di lingkungan dinas kita sendiri seperti itu. Kalau masyarakat tidak berani untuk melaporkan atau mengeluhkan, kita juga tidak bisa untuk memperbaiki diri kita sendiri seperti itu kan. Terkait kerahasiaan datanya gimana Mas? Mungkin kan kita ada keluhan, mungkin ada sesuatu hal yang ingin sampaikan, tapi kan masyarakat juga enggan ini untuk informasi identitasnya diketahui, itu bagaimana? Terkait kerahasiaan data, ya sebenarnya kita kan memang tahu siapa yang melaporkan Mbak, tapi kita tidak akan tidak akan menyampaikan menyebarluaskan pengaduan yang mereka lakukan seperti itu. Oke, sejauh ini berarti Instagramnya sudah mulai ya ini Mas? Sudah mulai. Sudah, mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman peserta yang saat ini sedang menyaksikan podcast, akunnya apa, mungkin bisa follow gitu ya, ketika khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Rembang bisa mulai follow untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau aduan terutama ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nama akunnya apa Mas? Jadi nama akunnya dindukcapil.rbg. Dindukcapil berarti ini menggunakan akun resminya instansi? Iya, sementara ini pakai akun resminya instansi dulu. Berarti tidak ada akun tersendiri, tapi menggunakan akun resminya dari Dindukcapil Kabupaten Rembang. Kemudian Mas, ini kan sudah menggunakan Instagram, apakah sudah ada keluhan yang masuk? Banyak banget. Aduan yang masuk. Boleh disampaikan, di sini kita tidak akan menyebutkan siapa pengirimnya, tapi apakah sebagian besar itu aduannya seperti apa? Ya, aduannya mungkin emang seperti tidak ketersediaan belangko KTP, tapi emang itu bukan dari kita sih Mbak ya, emang kemarin itu masalahnya emang belangko KTP baru habis, seperti itu ramai banget pas waktu itu. Yang pertama kan tidak ketersediaan belangko KTP. Nah ini kan juga menimbulkan keresahan ya di masyarakat. Mungkin kan masyarakat yang tidak mengetahui akan merasa bahwa ini kita mengada-ada seperti itu. Nah dengan adanya aduan keluhan ini kan kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa memang saat ini untuk ketersediaan belangko itu terbatas seperti itu. Selain ketersediaan belangko ada lagi Mas? Ya seperti pengaduan-pengaduan lainnya sih Mbak, terkait pelayanan lah. Pelayanan yang seperti apa? Iya, pelayanan yang mungkin belum bisa diterima oleh masyarakat seperti itu, dari sikap dari segi keramah tamahan dari petugas atau cara petugas menangani masyarakat seperti itu. Baik, berarti di sini masyarakat menyampaikan ya terkait pelayanan yang diterima ketika ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, di sini kan Mas Lofi sudah menerima aduan. Nah, di sini kan otomatis Mas Lofi tidak bisa bekerja sendirian. Nah, di sini Mas dibantu atau didukung oleh stakeholder siapa saja Mas untuk bisa mengatasi masalah atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat? Sementara ini paling rekan kerja saja sih Mbak yang membantu seperti itu. Dari rekan kerja. Nah, otomatis contohnya tadi terkait pelayanan. Otomatis kan di sini Mas Lofi bersinggungan dengan bidang lain yang saat itu bertugas sebagai pelayanan. Nah, di sini apakah ada tindak lanjutnya seperti apa? Selain saya kemarin membuat konten-konten informasi dari Instagram, saya juga membuat SOP penanganan pengaduan Mbak kemarin. Jadi ketika ada
pengaduan langsung dari masyarakat, kita kita review kira-kira ini dari bidang mana ya, lalu kita sampaikan ke bidang tersebut, seperti ini, agar bidang tersebut dapat melakukan perubahan dan perbaikan. Ya. Luar biasa sekali inovasi yang dilakukan oleh Mas Lofi. Dengan demikian keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dapat ditangani dan langsung ditindaklanjuti ya Mas ya ini. Pasti ya Mbak. Dan harapannya kedepannya juga ini akan memberikan pelayanan prima untuk masyarakat, di sini khususnya untuk masyarakat Kabupaten Rembang. Iya. Baik Mas Lofi, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada pagi hari ini. Sebelum kita closing, boleh disampaikan pesan dan kesannya selama mengikuti pelatihan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih kepada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang telah membimbing kami dalam melaksanakan latsar ini. Sangat berkesan sekali, kita dapat bertemu dengan teman-teman baru dari kabupaten lain, kita dapat memiliki saudara baru, kita bisa mempunyai link baru seperti itu. Otomatis nanti akan mempermudah kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai PNS khususnya di Kabupaten Rembang. Baik, terima kasih kepada Mas Lofi atas waktu yang diberikan. Demikian dari kami, saya Zaro, mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam kompetensi.